Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rahma Fauziah, kelas 12-8. Di sini saya akan memaparkan materi sejarah tentang zaman prasejarah di Indonesia. Zaman prasejarah adalah periode sebelum manusia mengenal tulisan. Di Indonesia, zaman ini berlangsung sejak lama. Sejak manusia pertama muncul hingga adanya kerajaan-kerajaan awal yang meninggalkan catatan tertulis. Para ahli membagi zaman prasejarah berdasarkan dua aspek utama. Yang pertama yaitu berdasarkan geologi atau perkembangan bumi, dan yang kedua berdasarkan arkeologi atau perkembangan kebudayaan manusia. Menurut ilmu geologi, zaman prasejarah terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama yaitu zaman Arkaikum yang terjadi pada 4,5 miliar sampai 2, miliar tahun lalu, saat bumi masih dalam tahap pembentukan. Suhunya sangat panas dan belum ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum yang terjadi pada 2,5 miliar sampai 250 juta tahun lalu. Di situ muncullah makhluk hidup pertama seperti bakteri dan ganggang. Hewan bertubuh lunak pun mulai berkembang. Yang ketiga yaitu ada zaman Mesozoikum yang terjadi pada 250 juta sampai 66 juta tahun lalu. Yang disebut juga zaman dinosaurus. Di situ mamalia dan burung mulai muncul. Yang keempat, ada zaman Kenozoikum yang terjadi pada 66 juta tahun lalu sampai sekarang. Pada zaman itu muncullah manusia purba pertama, ditandai dengan zaman es dan peradaban awal manusia. Berikutnya yaitu pembagian zaman prasejarah berdasarkan arkeologi. Pada zaman batu atau berdasarkan alat yang digunakan. Yang pertama yaitu ada zaman Paleotikum atau zaman batu tua yang terjadi pada 2,5 juta sampai 10.000 semi Masehi. Di situ manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dan mengandalkan berburu dan meramu. Alat yang digunakan pun sangat sederhana seperti kapak genggam. Fosil manusia purba yang ditemukan antara lain ada 2 yaitu Meganthropus paleozoanthus atau manusia besar dari Jawa. Yang kedua yaitu Pithecanthropus erectus, manusia kera yang berjalan tegak. Yang kedua yaitu ada zaman batu tengah atau Mesolitikum pada tahun 10.000 sampai 300.000 semi Masehi. Di situ manusia mulai menetap sementara di gua-gua menggunakan alat-alat lebih halus seperti pebble culture atau alat bentuk kecil. Di situ mulai muncul juga budaya kejoken Modinger atau sampah dapur dari kulit kerang. Dan ada juga Abris Saus Roche atau gua sebagai tempat tinggal. Yang ketiga ada zaman Neolitikum atau zaman batu muda yang terjadi pada 3.000 sampai 1.000 semi Masehi. Di situ manusia mulai bercocok tanam dan berternak menggunakan alat bantu yang sudah diasah seperti kapak persegi dan lonjong. Mereka juga mulai mengenal sistem barter untuk berdagang. Yang keempat, ada zaman Megalitikum atau zaman batu besar yang terjadi pada 1000 semi Masehi sampai 100 Masehi. Perkembangan, kepercayaan dan ritual.
Muncul bebangunan dari batu besar seperti menhir atau tugu batu untuk pemujaan roh leluhur, dolmen, seperti meja batu untuk sesaji, sarkofagus, peti mati batu, punden berundak, yaitu struktur bertingkat cikal bakal candi. Selanjutnya yaitu ada zaman logam. Setelah zaman batu, manusia mulai mengenal logam untuk membuat alat dan senjata. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zaman perunggu. Alatnya berupa kapak corong, neraka, dan moko. Yang kedua ada zaman besi, berupa senjata, yaitu mata tombak, cangkul, dan senjata tajam. Kehidupan manusia prasejarah dan mata pencahariannya yaitu berburu dan meramu atau Paleotikum, Mesoliotikum, bercocok tanam dan berternak, berdagang atau Megalitikum pada zaman logam. Manusia prasejarah juga hidup berkelompok dalam suku-suku kecil, memiliki pemimpin yang dihormati, dan mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Animisme atau kepercayaan pada roh nenek moyang, dinamisme merupakan kepercayaan pada benda bertuah. Manusia prasejarah juga meninggalkan berupa peninggalan arkeologi, yaitu kapak genggam pada zaman Paleotikum, lukisan gua leang-leang di Sulawesi Selatan, dan ada juga situs Megalitikum Gunung Padang di Jawa Barat. Selanjutnya ada juga neraka perunggu pada zaman logam. Beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama ada Meganthropus paleojavansius yang ditemukan di Singran, Jawa Tengah. Manusia purba tersebut berbadan besar dengan rahang yang kuat. Hidup sekitar 1 juta tahun yang lalu. Yang kedua ada Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Eugene Du Bois di Trinil, Jawa Timur pada tahun 1891. Manusia purba tersebut memiliki tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. Hidup sekitar 700.000 tahun yang lalu. Yang ketiga yaitu ada Homo erectus atau manusia purba lebih maju dibandingkan Pithecanthropus. Mereka dapat membuat alat sederhana dan hidup sekitar 3.000 tahun yang lalu. Selanjutnya ada Homo sapiens atau nenek moyang manusia modern. Contohnya Homo wagegnensis yang ditemukan di Wajak, Jawa Timur. Mereka sudah mengenal seni, kepercayaan, dan organisasi sosial. Hidup sekitar 40.000 tahun yang lalu. Berikut juga ada beberapa situs prasejarah penting di Indonesia. Yang pertama ada situs fosil manusia purba yang berada di Sangiran, Jawa Tengah. Yang kedua ada situs Megalitikum terbesar yang berada di Gunung Padang, Jawa Barat. Yang ketiga yaitu ada lukisan gua tertua di dunia di Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Yang keempat yaitu ada Bukit Zaman Logam yang berada di Neraka Perunggu di Bali dan Nusa Tenggara Timur. Nah, zaman prasejarah berakhir ketika manusia mulai mengenal tulisan. Di Indonesia, ini terjadi sekitar abad ke-4 Masehi dengan ditemukannya prasasti Yupa di Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur.
Nah, jadi zaman prasejarah adalah masa yang sangat panjang sebelum manusia mengenal tulisan. Dari berburu dan meramu hingga bertani dan membuat bangunan batu. Manusia purba terus berkembang hingga menjadi kita saat ini. Segitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.